Oke, yang tadi saya bilang kan yang I sama Shi, tadi mungkin kemarin ada minasang yang tertukar gitu ya cara penulisannya. Jangan sampai lupa gitu. Nah, kalau I itu yang seperti ini yang ada 2 gini ya garisnya, sedangkan Shi itu hanya satu saja seperti ini gitu. Mungkin minasang bisa banyakin lagi latihan-latihan menulisnya biar biar nggak tertukar lagi. Memang ini beberapa huruf juga ada yang mirip ya, kayak sa sama ki gitu. Nanti pasti bakalan ada yang tertukar lagi. Perbanyak lagi latihannya aja, latihan menulis, terus latihan soalnya. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi. Kalau ada boleh on mic ya. Bentar dulu ya minasang. Oke, tadi juga ada yang ini ya, baru join. Yang baru join mungkin boleh isi absensinya terlebih dahulu. Ini di Google Form. Ada di chat Zoom. Boleh diisi terlebih dahulu ya. Oke. Lanjut ke materi. Bentar. Oke. Ini apakah sudah terlihat belum? PowerPoint-nya. Ini. Sorry. Oke. Ini sudah terlihat kan ya? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, huruf hiragana selanjutnya, ini ada huruf ta, ya. Huruf ta. Minasang mungkin bisa seperti kemarin menyiapkan lagi alat tulisnya, buku dan pulpen gitu untuk mencatat. Ini ta. Ini cara menulisnya ya. Ta. Ini mungkin sekilas ya mirip kayak yang 2 ini, mirip seperti huruf yang kemarin. Ada tahu nggak ini mirip huruf apa? Minasang masih ingat nggak nih yang materi kemarin? Ko. Iya, betul. Ini mirip huruf ko ya. Mungkin ini agak berbeda sama yang ini nih, yang animasinya. Ini kenapa bisa berbeda? Seperti kemarin lagi, ini menyesuaikan dengan font biasanya dari font komputer ya, atau keyboard. Ini yang seperti ini, makanya bisa berbeda. Mungkin minasang bisa mengingat huruf ini dengan mengingat huruf ko. Oh iya, ini tuh huruf ta. Huruf ta tuh yang di sebelah kanannya ada huruf ko-nya, itu huruf ta. Nah, mungkin bisa dipermudah dengan mengingatnya dengan cara seperti itu. Ini cara menulisnya juga ada 4 ya. Yang pertama itu ada garis, yang
garis dari kiri ke kanan. Habis itu yang kedua, dari atas ke bawah agak miring ke kiri. Terus yang ketiga, ini ada di bawah garis kecil ini ya. Ini ada cara menulis yang ketiga. Terus ini cara menulis keempat. Seperti menulis huruf ko saja ya. Jadi ini huruf ta. Ta. Ini cara pengucapannya. Ta. Ta. Oke. Nah, ini adalah contoh kosakatanya. Nih, minasang ada yang bisa baca nggak nih? Ini salah satu hurufnya ada yang udah dipelajarin kemarin. Kira-kira apa nih bacanya? Pakai ya. Iya, betul. Betul ya, ini take. Betul. Hebat-hebat minasang masih ini ya. Masih hafal sama materi yang kemarin ya. Ini huruf ta dan ke jadi take. Artinya, ini bambu. Bambu. Oke. Ke kosakata selanjutnya. Nah, ini juga dibacanya apa ini? Minasan ada yang tahu? Kaki. Iya, betul, Sang. Ini taki. Taki. Artinya air terjun. Taki. Artinya air terjun. Oke. Selanjutnya, ini ada yang minasan yang bisa baca? Ayo, ini Takai ya. Takai. ya betul. Ini takai ya. Mungkin tadi ada yang takai. Nah, mungkin benar, tapi pelafalannya agak kurang tepat. Dibacanya takai. 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 Kayak gitu ya. Oke, ini artinya. Nah, takai ini sebenarnya ada dua arti. Ada takai tinggi dan takai mahal untuk harga ya. Takai tinggi dan takai mahal. Kalau untuk sedikit menyinggung kanji, untuk kanjinya ini sebenarnya kanjinya sama. Kalau dikanjikan gitu ya. Ini takainya sama. Hanya saja ini di penggunaannya ada yang berbeda, ada yang takai tinggi dan ada yang takai mahal. Seperti itu. Oke. Next ke huruf selanjutnya. Ada huruf ci. 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 Ini cara penulisannya. Oke. Oke, ini bisa dilihat cara penulisannya dari garis dari kiri ke kanan. Terus yang kedua ini langsung dari bawah, udah dari atas ke bawah, dilengkungkan. Oke. Untuk cara pengucapannya ini ci. Ci. Nah, ini sama mungkin kayak huruf shi ya, ada h-nya. Jadi bukan ci tapi chi. Ci. Ci. Oke. Untuk selanjutnya ini ada chikatetsu. Chikatetsu. Nah, chikatetsu ini artinya kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah. Jadi di Jepang itu nama keretanya bisa beda-beda ya, bukan kereta aja gitu. Ada chikatetsu, terus ada Shinkansen, mungkinnya yang minasang tahu pernah dengar, Shinkansen itu kereta cepat. Itu salah satu jenis kereta di Jepang. Sebenarnya ada lebih dari itu sih, banyak banget tuh macam-macam kereta di Jepang. Karena itu jadi transportasi mereka sehari-hari gitu. Oke. Next, ada cici. Cici. Cici ini artinya ayah. Ayah. Oke, ini artinya ayah ya.
Cici. Selanjutnya. Nah, ini minasang, ada yang bisa baca? Baik. Oke, betul. Ya, ini cikai. Cikai. Cikai ini artinya dekat ya. Dekat. Cikai. Oke. Selanjutnya ada huruf tse. 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 Mungkin ini pengucapannya harus banyak dilatih ya, karena emang agak sulit gitu, agak tricky. Oke, ini cara menulisnya gampang aja sebenarnya. Agak dilengkungkan. Ini tinggal dari arah kiri, garis ke bawah, terus ke kiri lagi gitu. Seperti membuat huruf C gitu ya. C tapi kebalik gitu. Hampir mirip seperti itu. Oke, so cara pengucapannya. Kayak tadi ce ditulisnya jadi kalau romaji TSU ya. Ce emang agak sulit ya, emang harus ada latihan gitu buat mengucapkannya gitu. Karena ini bukan diucapkan su tapi se. Oke. Ini minasang, ada yang bisa baca contoh kosakatanya? Tuki. Oke, betul. Ini ya tsuki. Tsuki. Ini awas ya, ini ketukar sama yang kemarin itu suki. Tsuki, beda ya. Ini bulan ya, Sensei? Iya, betul Faniasang, betul. Hebat ya, udah tahu. Ya, ini benar kata Faniasa tadi, ini artinya bulan. Bulan ya. Oke. Mungkin kalau misalkan nanti bisa ngedenger gitu native atau orang Jepang yang ngomong atau denger dari anime atau dorama atau lagu, mungkin kalian bakal tukar ya Suki sama Suki karena memang hampir mirip-mirip gitu. Sering-sering dilatihin aja ini buat listeningnya. Oke, selanjutnya ini minasang, ada yang bisa baca? Oke, benar. Oke, Rina-san ya tadi. Benar, ini tsukue. Tsukue. Artinya meja. Meja ya. Tsukue. Oh ya, mungkin beberapa mungkin ada yang mengucapkan ini cu, bukan tsu. Jadinya kayak contohnya ya, cukue, cukue. Nah, itu biasanya itu kayak semacam pengucapan yang lama gitu. Biasanya itu soalnya pernah sensei saya, mungkin karena emang sudah sepuh gitu ya. Jadi pengucapannya masih pakai pengucapan yang lama. Jadinya cekue, bukan se. Mungkin karena se hampir kayak mirip dengan cu ya. Jadinya cekue, tapi untuk sekarang lebih umum digunakannya se. Begitu. Oke. Sekarang ada kosakata ini, ada yang bisa baca? Minasang. Ayo, ini pernah. Suci. Oke, benar Fania-sang. Ini suci. Oh ya, mungkin ini belum ya. Saya salah menyangka dengan huruf sa. Nah, itu. Jadi ini nanti bakalan dipelajari apa namanya? Hampir mirip dengan huruf sa, cuman kebalik. Gitu. Tadi udah ya, Ci ya. Maaf ya, Minasang. Suci. Ya, pokoknya ci-nya seperti huruf sa, tapi sa kebalik. Jadinya suci. Artinya tanah. Oke. Selanjutnya ada huruf T. 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 Ini cara penulisannya. Ini
juga cuman langsung satu cara penulisan dari kiri ke kanan, lalu langsung dilengkukan ke bawah kanan. Ini untuk cara pengucapannya. T. Oke, T ya. T. T. Oke. Ini T juga ya, ini ada kosakata yang cuma satu huruf, T. Kira-kira sebelumnya ada yang tahu nggak T artinya apa? Mungkin minasan ada yang pernah dengar gitu. T, apa sih kosakata dari satu huruf aja? T. Oke. Oke. Oh ya benar. Oke, Rina-san benar sekali. T ya artinya tangan. Tangan. Ya, mungkin minasan bisa mengingat huruf T gitu dengan dikaitkan dengan tangan gitu biar lebih mudah diingat. T. T. Oke, ini ada yang bisa baca? Jadi sebelumnya ini ada salah satu contoh kosakata yang mengandung kata ini tadi itu sebelumnya. Iya, iya benar Inasang. Ini tetsu, tetsu, tetsu. Artinya besi. Nah, ini mungkin berkaitan sama yang tadi ya, yang chikatetsu, chikatetsu. Nah, kenapa nih? Soalnya kan gini ya, Cikatu artinya, kan tadi tuh kereta bawah tanah ya, Cikatetsu. Cikatu artinya bawah. Nah, Tetsu besi. Nah, kenapa besi? Karena kereta itu kan terbuat dari besi. Makanya jadinya Cikatetsu. Terus kayak kereta besi yang ada di bawah tanah. Makanya Cikatetsu. Oke. Next, contoh kosakatanya. Sebentar. Oke, ini Tenki. Tenki. Nah, mungkin apa namanya? Ini huruf N belum dibahas ya, tapi sedikit agak disinggung. Di sini kalau huruf N bertemu ada di sebelum huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko. Pokoknya ada di tengah-tengah dan sebelum bertemu huruf K, Ki, Ku, Ke, Ko. Ini dibacanya eng. Kayak romaji NG dibacanya eng. Makanya ini dibacanya tengki, bukan tenki. Dibacanya tengki gitu. Oke, artinya ini tengki itu cuaca. Cuaca. Oke, next. Ini huruf to. 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 Ini cara penulisannya dari garis ke bawah. Terus yang sehabis garis bawah, di bawahnya ada melengkung ya dari kanan ke kiri bawah. Kayak semacam menulis huruf C tapi agak berbeda gitu ya. Oke. Ini cara pengucapannya. To ya. To. Oke. Mungkin ini minasang ada yang bisa baca? Oke. Ya, ya betul Vanessa. Ini tokei. Tokei artinya jam. Jam ya. Oke. Oke, next selanjutnya ini ada tori. 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 Artinya burung. Tori. Oke, next. Ini mungkin
Aku mau buat yang baca ini coba Nadia Sang, Nadia Uswa. Tahu nggak ini dibacanya apa? Tokai. Oke, betul Nadia Sang. Ini dibacanya Tokai. Tokai. Oke, terima kasih Nadia Sang. Artinya ini kota. Tapi ini kotanya semacam kota besar ya, semacam kota metropolitan, contohnya kayak kota Jakarta, kayak kota Tokyo gitu. Tokai itu kota kota gede gitu ya. Oke, sebelum next ke materi selanjutnya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin minasang ada yang masih bingung cara pengucapan. Ya, tadi tak, ci, su, te, to. Cara pengucapan, cara menulisannya. Apalagi tadi yang huruf. Sensei, Oh iya, silakan Faisal. yang Suki tadi kan artinya bulan ya. Iya, betul. Itu berlaku juga untuk bulan waktu nggak? Kayak Januari, Februari, Maret gitu. Oh, oke. Ini bagus nih pertanyaannya Faisal. Terima kasih ya. Jadi tadi kayak buat bulan-bulan yang ada di langit sama bulan kayak waktu Januari, Februari. Itu kalau misalkan Sukinya bulannya kayak cuman mau ngucapin bulan aja, ya itu sama artinya Tsuki. Tsuki. Tapi bisa juga Getsu. Getsu itu jadi cara pengucapannya itu misalkan nih bulan Februari jadinya Ichigatsu. Ichigatsu. Nah, itu bisa dibacanya tergantung ininya sih, tergantung bulannya bulan apa, bisa dibaca Getsu, bisa dibaca Gatsu. Kalau untuk bulan ya. Terus jadi penyebutan bulan di Jepang itu kayak sesuai kayak angka aja. Kayak misalkan bulan Februari kan bulan pertama ya, bulan paling awal. Makanya 1, Ichi itu 1 ya. Jadi makanya Ichigatsu. Seperti itu. Kayak misalkan bulan Februari kan bulan kedua ya. Nah, 2 di Jepang itu ni. Ni itu 2 bulan Februari jadinya Nigatsu. Kayak gitu aja terus sampai ke bulan 12. Jadi mereka tuh penyebutan bulannya bukan Februari, Januari kayak gitu, enggak. Mereka pakai angka, sesuaiin aja urutannya kayak misalkan bulan Februari, bulan Februari bulan kedua. Berarti 2-nya Jepang ini apa? Oh, 2-nya bahasa Jepangnya tuh ni. Berarti ni tinggal ditambahin sama gatsu itu tadi, ni gatsu. Nah, seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami, Faisal? Atau mungkin masih kurang jelas? Udah cukup jelas, Sensei. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi dari Minasang, boleh langsung on mic aja. Oke, sekarang lanjut ke seri selanjutnya, ini deretan. Oke, ini ada huruf na. Ini huruf na. 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 Nah, ini cara penulisannya. Oke, ini dari garis urutannya pertama dari garis ini dulu, garis ke kiri ke kanan. Terus habis itu disambung dari atas ke bawah, jadinya kayak ini ya, kayak simbol tambah gitu atau plus, tapi agak miring. Terus ditambah selanjutnya yang ketiga ada ini kayak curek gitu ya, bisa dibilang gitu. Saya biasanya bilangnya biasa dibilangnya curek yang kayak gini tuh, yang garis kecil gitu.
Ini di atasnya, terus baru yang di bawah yang keempat, di bawahnya, ini dari atas ke bawah, dilengkungkan ke arah kiri, terus diakhiri ke arah kanan, kayak gitu. Oke, untuk pengucapannya. Oke, tadi na ya, ini na. Contoh kosakatanya ini ada nama, nama, nama. Ini nama bukan bahasa Indonesia ya, bukan nama orang gitu. Beda. Ini nama mentah. Mentah ya, ini nama artinya mentah. Oke. Contoh kosakata selanjutnya. Ada, nah ini ada yang bisa baca nggak? Oke, benar. Ini natsu. Natsu. Artinya musim panas. Gitu ya. Ini natsu. Natsu. Musim panas di Jepang tuh bisa lebih-lebih ya dari panasnya Indonesia. Kan mungkin sebagian orang-orang luar negeri gitu yang baru datang ke Indonesia ngerasain Indonesia panas banget, lembab banget gitu ya. Padahal ada yang lebih panas lagi gitu. Kayak musim panasnya Jepang gitu. Mereka bisa sampai 40 derajat lebih. Itu makanya banyak orang-orang Jepang tuh yang meninggal karena kepanasan gitu, karena apa namanya? Karena kena kepanasan itu heat stroke gitu. Itu gara-gara kepanasan, karena saking panasnya mereka tuh panasnya tuh panas kering gitu, bukan yang lembab ada udara. Mereka hampir jarang ada udara, kayak udara angin maksudnya, jarang ada angin semilir, ada angin yang lewat gitu. Jadi makanya mereka panasnya panas kering, benar-benar kering gitu. Makanya bisa sampai kemarin tuh yang terakhir tuh tahun kemarin banyak yang meninggal itu karena natsunya di Jepang tuh panas banget sampai 40 derajat. Itu. Oke, sekarang ini ada, mungkin ini hampir sama ya kayak yang tadi. Ini yang kosakata yang pertama, tapi ini ada satu tambahan huruf aja. Mungkin bisa dibaca nggak di Nisang? Boleh dibaca bisa nggak ini? Yang Namanya. Iya, oke. Oke. Ya, betul. Ini namae ya, namae. Nah, kalau namae ini baru artinya nama orang gitu. Mungkin bisa cara mengingatnya sama dengan kosakata nama orang yang ada di Indonesia, cuma ditambahin huruf e aja belakangnya, itu namae, itu berarti nama gitu. Oke. Sekarang next. Ada huruf ni. Ni. Ini cara penulisannya. Oke, ini dari garis dari atas ke bawah dulu. Nah, ini dari atas ke bawah. Terus ini yang keduanya atas ini. Yang ketiganya seperti ini. Oh ya, mungkin ini ni-nya yang sebelah kirinya atas ke bawahnya agak ditekan gitu ya sampai ada ujungnya kayak gini. Mungkin ya. Ini kepanjangan kali ya. Ini pokoknya ada ujungnya kayak gini ya. Ini ni. Ni. Mungkin ada yang ini enggak. Ini mirip sama huruf sesuatu. Mungkin banyak kayak tadi. Huruf ko. Oke, betul. Ini kayak huruf ko. Tadi mungkin sama tak ya, tak juga ada yang kayak gininya. Mirip dengan huruf ko.
Tapi ini huruf ni. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk cara pengucapannya. Oke, ini ni. Tadi ya, ni. Ni. Maksudnya ini ada yang bisa baca nggak nih? Oke, betul. Ini niku. Niku. Artinya ini daging. Daging ya, ini niku. Tapi ini nikunya lebih menjurus ke daging daging sapi gitu ya. Daging ini niku. Nah, kalau misalkan daging ayam, tadi pakainya yang pakai tori niku. Tadi kan udah dipelajari ya tori. Nah, mungkin menariknya di sini ya, tori padahal kan tadi artinya burung ya. Tori artinya burung. Nah, saya juga nggak tahu kenapa ini daging ayam tapi depannya tori niku gitu, pakai kosakata burung gitu. Tapi tori niku itu artinya daging ayam. Tori niku. Terus kalau untuk contoh lainnya kayak seperti daging babi misalnya itu buta niku. Karena buta itu artinya babi ya. Bukan buta mata gitu. Itu beda lagi, itu bahasa Indonesia. Kalau untuk babi itu buta, terus ditambah niku, buta niku berarti jadi daging babi gitu. Oke, untuk selanjutnya ini ada niwa. 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 Oke. Nah, ini artinya halaman. Halaman. Seperti kayak di halaman rumah gitu ya. Halaman. Oke. Ini nihong. Nihong. Nihong pasti minasan juga udah tahu ya ini. Mungkin ada beberapa yang tahu nihong artinya Jepang. Jepang ya, ini mereka menyebut negara mereka itu nihong. Nihong. Oke, lanjut. Ini ada huruf nu. 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 Oke, ini cara penulisannya. Mungkin ini banyak ininya ya, banyak kayak seperti lingkaran-lingkarannya harus dibelengkung-lengkungkan. Itu yang pertama, garis dari atas ke bawah ke samping dulu. Samping, enggak deh. Oke. Ini sepertinya nge-lag ya Zoom saya. Oke, pokoknya ini hurufnya huruf nu dari cara nulis yang pertama dari atas ke bawah ke pinggir, agak pinggir ke kanan. Terus baru cara keduanya ini emang harus langsung gitu ya, nggak diputus-putus. Seperti ini gitu. Emang harus yang luas. Oke, ini. Nah, ini langsung gitu disatukan. Sama atas ke bawah. Terus yang keduanya langsung kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin harus banyak latihan ya emang cara menulis yang ini. Saya juga masih latihan terus biar makin terbiasa gitu. Oke, untuk selanjutnya cara pengucapannya nu, 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 nu. Contoh kosakatanya. Ini ada nuno, nuno, nuno. Artinya kain ya. Nuno artinya kain. Oke, ini
Nusu mimas. Nusu mimas. Oke, ini mungkin lebih ke kata kerja ya. Kita udah dikit-dikit ambil, saya buat contoh kosakatanya ini kosakata kata kerja. Ini nusu mimas. Nah, mungkin ini sedikit disinggung huruf su ini kalau misalkan ada di akhir huruf akhir kosakata ini enggak dibaca nusumimasu tapi nusumimas. Jadi kayak agak disamarkan. Dia nusumimas enggak dengan jelas dibaca su tapi nusumimas. Contohnya kayak misalkan des gitu ya. Itu kan sebenarnya desu ya ditulisnya tapi dibacanya des. Kayak gitu. Oke, ini tadi nusumimas itu artinya mencuri. Mencuri. Next, ini kosakatanya ada nukumori. 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 Artinya kehangatan. Ini kehangatan ya. Oke. Selanjutnya. Ini ada huruf ne. Ne. Huruf ne ini cara penulisannya seperti ini. Pertama garis ke bawah dulu, atas ke bawah. Terus ini juga sama ya, langsung di apa namanya? Enggak diputus-putus, nulisnya langsung disambungkan gitu. Nih. Bawah. Nih. Ini emang huruf Jepang tuh banyak kayak harus lingkarkan gitu, melengkung-lengkungkan. Jadi banyakin latihan gitu biar tangannya luas dan terbiasa. Oke, untuk cara pengucapannya. Pengucapannya ya tadi ne. Nah, ini mungkin ada yang bisa baca ini mungkin oke, betul. Ya, tadi ya. Neko. Tadi juga udah ada yang nyebutin artinya kucing ya, benar. Ini benar. Neko artinya kucing. Neko. Mungkin Minasa udah sering dengar kali ya ini kosakata yang sering digunakan neko. Nah, ini ada nemui. 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 Artinya ngantuk. Mengantuk. Nemui. Oke, selanjutnya ini kosakata selanjutnya saya mau coba Nadia A. Nadia. Iya. Ya. Netsu. Oke. Terima kasih Nadia. Oke, benar ya ini artinya netsu. Netsu. Oke, ini netsu. Netsu artinya demam ya. Sebenarnya lebih ke kalau secara harfiah diartikannya panas, tapi panasnya tuh panas demam. Gitu ya. Oke. Oke, tadi halo, Sekarsang baru gabung ya. Konbanwa. Ya, mungkin sebelumnya untuk Sekarsang boleh isi Google Form-nya dulu. Apa namanya? Ini absensi ya. Boleh isi absensinya dulu. Ini ada linknya di chat room. Oke. Oke. Baik, kalau udah lanjut ke huruf selanjutnya. Ini tadi no. No. No.
Ini cara penulisannya. No, no. Ini juga apa ya, kayak langsung ditulis ya, kayak nggak diputus-putusin dulu. Langsung kayak no, no. Kayak gitu ya, emang agak sulit menulisnya kalau di komputer. No. So, ini terus dilengkungkan. No. No. Oke. Kurang lebih kayak gitu. No. No ini pengucapannya. Jadi ya. Ini tadi ya no. 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 No biasa gitu. No. Mungkin bisa dihafal nih kayak no-nya no Inggris gitu, yang artinya tidak gitu. No. No. Nah, ini mungkin bisa baca Reski Sang tadi ada nggak ya? Ada, Sensei. Oke. No ya, Sensei. Oke, baik. Betul-betul. Terima kasih Reski Sang. Ya, ini betul ya. Ini no, ini ditulisnya no. Cuman untuk pengucapannya itu panjang ya. Jadi U-nya nggak dibaca, tapi jadinya panjang. No, 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 kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada huruf huruf U di belakang, itu enggak secara ditekenin dibaca no, no, enggak seperti itu. Tapi dibacanya panjang. No, no, kayak gitu. Mungkin agak susah dibedakan ya, kalau misalkan pendek sama panjangnya, apakah pendek apa enggak, kayak misalkan no, no, gitu. Panjang pendeknya itu memang harus dibiasakan lagi, diartikan lagi. Tapi tadi sudah bagus kok tadi, Reski Sang, terima kasih ya. Oke. No ini artinya otak ya, otak. No, no. Oke. Untuk contoh kosakata selanjutnya ada nomimas. Nomimas. Ini juga sama kata kerja ya kalau ini. Nomimas. Terus ya, yang di belakang tuh huruf su-nya sama, ini dibacanya samar. Nomimas. Artinya ini minum. Minum ya. Mungkin ini contoh dikit buat budaya Jepang gitu, fun fact-nya mereka itu selalu ada namanya nomikai. Nomikai. No, yang artinya nomi itu kan minum, kalau kai itu pertemuan atau acara gitu. Jadi bisa dibilang artinya nomikai itu acara minum-minum. Nah, biasanya ini tuh kayak sesama rekan kerja, mereka sehabis pulang kerja gitu, selalu ngadain ada acara nomikai ini. Minum-minumnya sudah tentu pasti bukan minuman biasa, pasti kayak alkohol gitu ya, kalau nggak sake, mereka bir gitu. Nah, saya juga pernah dengar pengalaman teman saya gitu yang muslim, yang pernah kerja di Jepang gitu, tinggal di Jepang, diajakin, "Hayu," mungkin diajakinnya kayak, "Hayu kita nomikai," gitu. Kan cuman karena muslim ya, nggak bisa minum alkohol gitu. Terus juga teman saya juga agak nggak enak gitu nolaknya, ini udah diajakin gitu. Tapi masa nolak gitu kan, terus baru kayak pertama kali diajakin gitu. Akhirnya teman saya ini ikut buat nomikai gitu, tapi dia menjelaskan dulu gitu, "Oh, saya ini muslim gitu, nggak bisa minum minuman yang beralkohol gitu, nggak boleh," gitu. Dan mereka pun ngerti gitu, orang Jepang ngerti kok kalau misalkan kita menjelaskan tentunya dengan bahasa Jepang yang mudah dimengerti sama mereka ya. Apa namanya, nah biasanya mereka tetap mengajak orang muslim, tapi minumannya tuh diganti dengan ocha, teh gitu, atau sama jus apel biasanya gitu. Kita tetap ikut, tapi kita nggak ikutan minum alkoholnya ya, kita cuma ikut aja gitu, bareng-bareng gitu sama mereka. Gitu.
Oke, ini di chat ada Reski Sang, baik. Oke, ya tadi sedikit ya tentang budaya Jepang mungkin yang pernah saya dengar gitu dari teman saya. Seperti itu ada acara yang memang seperti gitu, memang agak berbeda budayanya. Oke, sekarang lanjut ke kosakata selanjutnya. Nah, ini ada noming. 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 Nah, seperti yang tadi ya, yang no ini juga dibacanya panjang, bukan no, tapi noming. Noming. Nah, ini yang tadi juga udah dibilang kalau ada di akhir kalimat atau sebelum huruf K, Ki, Ku, Kek, Ko itu dibacanya eng. Jadinya noming. Gitu. Artinya ini petani. 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 Noming. Nah, untuk deretan nani nune no ini udah selesai. Untuk materi yang deretan ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak oleh Minasang? Sumimasen Sensei. Iya, boleh. Tadi kan ada yang netsu Oh iya, netsu. sama yang panas ya? Ya, Atau demam? ya Terus, itu bedanya sebenarnya tadi kan secara harfiah memang panas, tapi panasnya memang panas untuk demam gitu. bedanya dengan atsui? Atsui, oh iya. Oke, terima kasih Vanessa. Ini bagus ya pertanyaannya. Terima kasih. Nah, kalau atsui itu lebih untuk memang benar sama-sama artinya panas, tapi kan tadi udah jelasinnya kalau netsu itu untuk netsu panas kalau lagi demam. Ini ya. Kalau panas lagi demam itu netsu. Terus kalau atsui itu lebih ke panas cuaca. Panas cuaca gitu. Kayak gerah gitu ya, panas cuaca. Sama buat makanan. Kalau makanan masih panas gitu. Kalau dipegang panas itu atsui. Itu juga sama atsui. Jadi atsui itu ada dua arti panasnya. Ada panas buat cuaca, terus juga ada panas buat makanan. Nah, sedangkan netsunya untuk panas kalau kita lagi demam. Begitu. Apakah sudah dipahami, Fania Sang? Kalau misalnya kita megang sesuatu barang, terus barangnya panas, berarti pakai yang atsui. Iya, betul. Pakainya atsui. Ya, jadi kalau misalkan untuk barang, cuaca, makanan itu panasnya panas atsui. Kalau netsu ini memang panasnya dikhususkan untuk panas demam gitu ya. Itu. Arigatou Sensei. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali ya, Fania Sang, untuk pertanyaannya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari yang lain? Oke, kalau misalkan tidak ada, lanjut ke huruf selanjutnya. Ini ada H. H ya. H. Dan ini untuk cara penulisannya. H. Yang pertama garis dari atas ke bawah. Lalu yang kedua dari kiri ke kanan untuk di sampingnya ya. Terus yang ketiga dari atas ke bawah langsung dilengkungkan ke kanan. Oke. Nah, ini huruf H. Gitu. Untuk cara pengucapannya ini tadi ya ini H, H, H gitu. Nah, ini untuk contoh kosakatanya ini ada yang bisa baca? Hana, bunga. Oke, benar. Benar ya Vanyasan, tadi udah sekalian sama artinya langsung. Ini Vanyasan kayaknya udah lumayan jago ya ininya. Penguasaan kosakata bahasa Jepangnya. Udah tahu artinya juga. Oke, terima kasih Vanyasan. Benar, ini dibacanya hana. Yang artinya bunga.
hana, bunga. Nah, mungkin nama orang Indonesia juga ada ya, namanya yang namanya hana gitu. Kasih tahu aja gitu, oh hana ini bahasa Jepang loh, hana artinya bunga gitu. Tuh mereka pasti apa ya, eh, nggak tahu gitu kan. Oh ternyata nama artis saya bisa ada yang nama lain gitu. Ternyata artinya bunga. Tuh. Oke nih selanjutnya ada haha. Haha. Ini haha-nya bukan hahaha ketawa ya. Hahaha itu kalau tapi memang sih kalau misalkan dipanjangin jadinya hahaha ketawa. Tapi enggak ya, ini hahanya itu ya benar Fania Sang. Benar, benar, benar. Ini artinya ibu ya tadi kata Fania Sang di chat. Ibu. Oke, ini haha. Tadi mungkin pasangannya sama sebelumnya tadi cici, ayah gitu ya. Ini ibu, haha. Iya betul. Di sini ada yang nonton Spy Family ya tadi kayak Anya-san, kayak Anya ya, iya. Mungkin di sini ada yang nonton Spy Family ya karena lumayan terkenal gitu animenya, ada di mana-mana, banyak yang nonton. Oh iya, Fania Sang juga nonton ya. Ya saya juga nonton gitu ya, ngelihat kegemasan. Oh iya, Mau nanya kan boleh boleh. kalau kadang tuh kan ada yang pakai haha sama okasan. Oh, oke. Bedanya apa? Bedanya oke. Oke, terima kasih Fania Sang. Tadi ya mungkin haha sama okasang mungkin. Sebenarnya ada pengucapan yang kan kayak haha okasang. Cici juga ada. Selain cici manggil ayah itu bisa otosang kayak gitu. Nah, apa sih bedanya? Padahal kan sama-sama artinya ibu, sama-sama artinya ayah. Kalau haha itu lebih di kayak apa ya? Hai itu lebih kalau misalkan menyebutkan ibu gitu. Menyebutkan ibu aja. Jadi jarang ada yang manggil ibu sendiri kayak misalkan kan kalau misalkan di sini mungkin bisa mama gitu atau bunda atau ibu gitu ya. Nah, tapi kalau di Jepang tuh nyebut ibu sendiri itu nggak haha, tapi manggilnya mereka okasang. Okasang, seperti yang disebutkan Fania tadi, mereka untuk menyebutkan ibu sendiri itu okasang. Itu jadi jarang kayaknya mungkin hampir gak ada ya kalau terkecuali kalau untuk Anya ya. Kalau Anya itu mungkin karena masih kecil jadi masih nyebutnya haha cici. Sebenarnya itu sangat kayak kayak rare ya, langka gitu kalau buat nyebut ayah dan ibu sendiri itu haha sama cici. Mereka lebih sering okasang, otosang untuk menyebutkan ibu sendiri kayak gitu. Kalau haha cici mungkin lebih memang disebutkan untuk ya kalau mau menyebutkan ibu gitu, haha gitu. Tapi bukan untuk ibu sendiri kayak gitu. Bagaimana? Apakah sudah dipahami atau masih ada yang dibingungkan? Gimana Fania Sang? Udah ini belum? Apa namanya? Dipahami belum? Takutnya nanti ada yang masih kurang dipengerti gitu. Sama terus ada waktu itu kalau nggak salah dengar teman sendiri manggil ibunya itu ofukuro. Oh, ofukuro ya. Oke. Oke. Makasih Fania Sang. Ya, ofukuro terus biasanya apa ya? Ada lagi selain ofukuro itu oh iya kayak haha uwe atau cici uwe. Nah, sebenarnya itu kayak lebih apa ya? Ada penekanan lebih menghormati gitu. Lebih menghormati untuk memanggil orang tuanya itu lebih ada kesan menghormatinya. Ofukuro gitu. Itu ya ada kesan menghormatinya. Terus kalau misalkan yang tadi saya sebutkan kayak haha uwe itu cici uwe. Nah, itu juga sama kayak lebih untuk menambahkan kesan hormat dari anak kepada orang tua gitu.
Itu tapi kalau untuk HUW sama CCW itu biasanya dipakainya oleh laki-laki kebanyakan. Kalau perempuan jarang pakai HUW atau CCW. Kalau Ofukura itu juga sama, itu sebenarnya artinya ibu. Cuman tadi lebih ada kesan menghormati ibunya gitu. Seperti itu. Gimana, Fania Sang? Iya. Terima kasih Sandra. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali ya atas pertanyaannya. Ini bagus-bagus ya tadi Fania Sang pertanyaannya, jadi bisa buat menambah-nambah kosakata, nambah-nambah pengetahuan mungkin sebelumnya. Minasang ada bermacam-macam gitu ya cara penyebutan ibu, kayak mungkin kalau di Indonesia mungkin kayak sama ibu, bunda, mama gitu. Itu cuman gimana kembali dari diri sendiri aja nyebutnya mau kayak gimana kayak gitu. Oke, next ke huruf selanjutnya. Oh ya, ini tadi ya, ini ada yang bisa baca kosakata ini? Oke. Oke, bener ya. Ini bacanya hachi. Hachi. Tadi ini artinya 8. Angka 8 ya, hachi. Oke. Ini ada huruf hi. 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 Ini juga cara penulisannya, cuman satu nggak dipotong-potong gitu. Langsung dari dari kiri ke kanan, terus dilengkungkan ke bawah, terus tarik garis lagi gitu. Hi. Hi ya, ini hi. Oke, untuk cara pengucapannya. Ya, tadi hi, 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 hi. Nah, ini contohnya ada hime, 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 hime. Artinya ini putri ya, hime, putri. Mungkin minasang ada yang pernah dengar hime sama. Nah, kalau hime sama itu juga sama artinya putri. Tapi kan karena ada samanya jadi tuan putri. Nah, ini sama itu bentuk formalnya dari sang gitu ya. Jadi hime sama tuan putri gitu. Oke, ini ada mungkin bisa mau baca dong buat Feisang bisa baca contoh kosakata ini. Hikui. Oke. Oke, terima kasih Feisang. Benar ya? Jadi hikui. 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 Artinya pendek. Pendek. Tadi ini lawan kata dari takai ya, pendek. Ini hikui. Nah, tapi kalau misalkan mau menyebutkan tinggi pendeknya badan orang gitu, badan seseorang, biasanya ada tambahan sega takai. Sega takai. Nah, se-nya itu dari senaka yang artinya punggung. Senaka, jadi kayak punggungnya pendek gitu, punggungnya tinggi gitu. Tapi sebenarnya itu kayak badannya yang tinggi gitu, badannya yang pendek kayak gitu. Biasanya untuk menyebutkan tinggi badan seseorang kayak gitu, sega takai, sega hikui. Kalau untuk takai dan hikui itu biasanya kayak untuk ya benda gitu atau bangunan gitu. Hikui sama takai. Oke, ini selanjutnya ada hikari. 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 Yang artinya cahaya. Cahaya. Hikari ya. Oke. Lanjut ke huruf selanjutnya, ini ada fu. 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 Ini cara penulisannya. Nah, ini juga sama ya, mungkin apa namanya? Ini ada yang nggak menyatu atau buntung gitu, sedangkan yang menyatu ini juga tergantung karena komputer ya atau keyboardnya. Jadi ini sebenarnya mau pakai yang manapun bisa.
Mau pakai yang menyatu kayak gini atau yang buntu juga bisa. Ini senyamannya minasang aja nulisnya mau kayak gimana gitu. Oke, ini dari yang cara nulisnya. Pertama, garisnya yang dari atas kiri ke bawah kanan. Terus yang keduanya yang seperti kayak ngegelombang ya, bergelombang. Kayak gitu. Terus yang pertama, yang ketiga, yang garis yang ada di bawahnya ini mungkin agak corak kecilnya dulu, baru di garis ke atas kanan. Jadinya kayak huruf centang gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, keempat, cara penulisannya ini juga ada di sebelah kanan, garis kayak gitu ya. Jadi ini huruf fu. Fu. Nah, ini untuk cara pengucapannya. Fu. Fu. Nah, sebenarnya ini kan huruf hu ini ada di deretan ha, hi, hu, he, ho. Nah, kan ini hurufnya dari deretannya h semua ya, h gitu. Nah, kenapa ini beda sendiri f ya? Sedangkan yang lain itu ha, hi, he, ho gitu, h semua. Jadi ini juga termasuk ciri khas pengucapan orang Jepang gitu. Mereka hu-nya bukannya hu, tapi hu-nya teh hu-nya seperti yang kayak niupin makanan panas gitu. Jadinya hu, hu, hu. Mereka pengucapan hu-nya hu, hu, hu. Makanya bukan hu, tapi fu. Jadi itu cara pengucapan orang Jepang atau lidahnya orang Jepang gitu kalau huruf hu. Kalau melafalkan hu itu hu, hu, hu. Makanya jadi fu gitu. Oke. Mungkin ini ada yang bisa baca, minasang. Oke, benar. Ini dibacanya fukai. Fukai. Yang artinya dalam ya. Contohnya kayak kedalaman laut gitu. Fukai itu dalam. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya ada fuyu. Fuyu. Artinya musim dingin. Fuyu. Nah, ini mungkin ada yang bisa baca lagi. Ini barusan tadi. Fune. Oke, benar ya. Ini dibacanya fune. 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 Artinya kapal. Kapal laut gitu atau perahu. Ini kapal ya, fune. Oke, next ke huruf selanjutnya nih ada he. He. Kalau ini juga nulisnya gampang banget ya. Ini juga tinggal tarik dari bawah ke atas kanan, terus tinggal di bawah kanan gitu. Ini he. He. Nah gitu ya. Ini he. Hey, tadi jadi cara pengucapannya he. He. Nah, ini untuk contoh kosakatanya mungkin bisa minta tolong buat Karsang, bisa tolong dibaca ini kayak gimana cara bacanya? Heiki. Oke, terima kasih Senjata. Karsang. Ya, ini benar dia bacanya heiki. 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 Artinya ya, jadi keseimbangan. Keseimbangan ya, heiki. Nah, ini mungkin ada yang bisa baca?
contohnya. Ini dibacanya apa? Heisei. Oke, tuh. Terima kasih, Fania Sang. Ya, benar. Ini dibacanya Heisei. Heisei. Heisei ini artinya Heisei. Kayak era Heisei. Jadi di Jepang tuh mungkin minasang pernah dengar kan era Meiji, era Edo itu yang zaman-zaman dulu. Nah, ini untuk era Heisei ini untuk di era tahun 89, kalau tidak salah ya dari 89 sampai kemarin itu terakhir 2019. Nah, jadi kenapa sih ini Jepang tuh ada era-eranya gitu. Setahu saya ya gitu kalau nggak salah. Jadi mereka tuh kan di Jepang ini masih sistemnya ada kekaisaran gitu kan ya. Jadi makanya mereka nggak ada presiden, mereka adanya buat pemerintahan itu adanya perdana menteri gitu. Nah, buat kekaisaran ini pastinya bakalan berganti kan kalau misalkan yang terakhir tuh yang 2019 itu kan yang Heisei ini sudah meninggal gitu. Terus lalu digantikan oleh anaknya gitu. Nah, jadinya kan adanya kaisar baru. Nah, setiap pergantian kaisar pasti eranya juga ganti. Nah, untuk yang era sekarang itu namanya era Reiwa. Era Reiwa. Nah, ini untuk Heisei itu sampai terakhir tuh sampai 2019. Nah, setelah dari 2019 itu diganti kaisar, maka diganti juga eranya jadi era Reiwa. Gitu. Dan setahu saya juga kalau tidak salah, ini penamaan mereka tuh setiap ada eranya itu untuk kayak setiap ada kekaisaran baru gitu. Mereka berharap kan mereka berharap ada apa setiap kaisar baru tuh bikin nama ini agar contohnya kayak Reiwa. Reiwa ini artinya kalau tidak salah kedamaian ya, damai gitu. Jadi berharap dengan kekaisaran baru dengan nama era Reiwa, berharap selama kekaisaran ini terus berdamai seperti itu. Makanya eranya setiap kekaisaran ganti, nama eranya juga ganti gitu. Dan yang terakhir itu era Reiwa. Ini kalau Heisei itu terakhir tahun 2019 kemarin gitu. Ini semacam buat fun fact aja gitu ya. Masalah gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada contohnya ada heya. 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 Artinya kamar. Oke, ini artinya kamar ya. Heya. Nah, sekarang lanjut. Ini huruf ho. 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 Nah, mungkin minasang tahu nggak ini tadi mirip sama huruf apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini Oke, betul. Ini mirip dengan huruf H ya. Cuman kalau H itu garisnya tadi cuman satu aja. Cuman yang ada di tengah ini aja ya. Garis satu ini aja. Kalau Ho ini ada dua. Jadi jangan sampai tertukar ya untuk huruf H sama Ho. Kalau H itu garisnya satu, kalau Ho itu garisnya dua. Begitu. Oke, dan ini untuk cara penulisannya. Yang pertama garis dari atas ke bawah gitu. Terus garis dari kiri ke kanan 2. Terus ini dari atas ke bawah dilengkungkan gitu. Ya, terus ini untuk garis ininya ya, jangan sampai keluar garis kayak gini. Ini beda ya. Ini bukan ho. Kalau ho itu kayak gini. Jadi ininya tidak melewati garis yang paling atas gitu. Gitu. Oke, untuk cara pengucapannya. Oke, ini ho tadi ya.
Ho. Oke. Ini saya mau ke mungkin Rinasang bisa baca nggak? Bisa minta tolong bacain ininya, contoh kosakatanya. Hoshi. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ya, ini dibacanya hoshi. Gitu. Yang artinya ini bintang. Hoshi, bintang gitu ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ada hong. Nah, mungkin sama ya tadi ini kalau en di belakangnya ada di belakang kosakata dibacanya eng. Jadi hong. Artinya buku. Hong. Oke. Kalau ini juga dibacanya sama mungkinnya yang depannya ini hong. Hong mono. Artinya hong mono itu apa ya? Asli. Kayak misalkan nih, biasanya kalau yang merek-merek tas branded, sepatu branded gitu kan suka ada yang KW, suka ada yang asli. Nah, ini kalau yang asli itu hong mono gitu. Hong mono. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bebas mau menanyakan apa juga, misalkan kosakata yang tidak dimengerti, atau cara pengucapan, cara penulisan. Sebelumnya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh boleh langsung on mic aja, langsung nanya. Sekarang kita ke renshu lagi. Renshu shimashou. Kita latihan lagi. Nah, nanti bakal dimunculin hurufnya. Minasang nanti bareng-bareng ya bacanya. Tebak ini hurufnya huruf apa. Gitu. Oke. Nah, ini huruf apa? Oke. Oke, benar ya. Ini huruf ci. Oke, selanjutnya ini huruf apa? Oke, betul. Ini huruf na. Selanjutnya. Ya, betul. Benar ya. Ini huruf fu. Ya, benar. Ini fu. Nah, selanjutnya. Ini huruf apa? Nek. Ya, betul. Ne ya, kayak nenek gitu. Ini huruf ne. Oke, selanjutnya. Benar. Ini to. Ini selanjutnya nih. No. Oke, benar. Ini ne. Tadi mungkin ada yang salah menyebutkan ya. Kurang tepat. No. Tadi mungkin ada yang menyebutkan ne ya, mungkin karena melihat sama-sama ininya nih ya, ujungnya sama-sama melengkung. Mungkin nanti kalian binatang bisa terkecoh ya kalau ini. Jadi banyak-banyakin latihan menulis dan membaca gitu biar bisa membedakan dan tidak tertukar. Oke, ini tadi nu ya, nu. Selanjutnya. Oke, benar. He. Selanjutnya. Ni. Ya, betul. Benar, ini ni. Oke, selanjutnya. Ya, ini ho. Tadi ada yang menyebutkan ya ha gitu ya. Jadi kan kurang tepat. Jadi mungkin hampir sama. Kalau ho ini 2 garis tadi sudah disebutkan. Terus kalau ha itu hanya satu garis yang ada di tengah ini. Jadi hati-hati jangan sampai ketukar gitu. Kayak tadi ne sama nu juga
Terus H sama Ho, memang hiragana ini banyak hurufnya yang mirip-mirip gitu. Emang harus banyak dilatihkan gitu buat menulis dan membaca. Oke, selanjutnya. Oke, benar. Tuh, ini tak. Selanjutnya. Ya, ini ne. Ne. Selanjutnya. No. Ya, ini no. No. Selanjutnya. Tuh, ini se. Se. Selanjutnya. Nah, iya betul. Nah, ini baru H. Ingat-ingat ya, minasang, ini kalau Ho itu garisnya 2, kalau H garisnya 1. Oke. Selanjutnya. I. Oke. Oke. Sudah betul minasang, udah pada ini ya, hafal ini 15 huruf semuanya yang untuk diajarkan hari ini. Minasang udah dapat membedakan huruf satu sama lain ya. Tinggal dibanyakin lagi latihannya biar makin ingat gitu. Oke, mungkin masih ada latihan lagi. Oke. Ini yang ini minasang, ini dibacanya apa? Taiko. Oke, betul. Ini taiko. Taiko. Ini semacam drum gitu ya. Tapi ini biasanya suka ada di festival-festival gitu, kayak Matsuri, festival-festival Jepang. Terlebihnya mungkin lebih sering ditemukan ya di festival musim panas gitu. Taiko. Oke, kalau ini dibacanya apa? T. Ya, betul. Ini T ya. T. Kalau ini apa? Uci. Oke, betul. Ini uci. Mungkin sudah dijelaskan untuk pertemuan kemarin, uci artinya rumah ya. Dan ini dibacanya apa? Ito. Oke, betul. Ini ito. Ito artinya benang. Kalau ini artinya dibacanya kutsu. Kutsu. Benar. Ini kutsu. Artinya sepatu. Ini dibacanya Sakana. ya, betul. Sakana artinya ikan. Oke, ini dibacanya apa? Kani. Ya, betul. Ini kani. Artinya ini kepiting ya. Nah, ini dibacanya apa? Oke, benar ya. Ini hi ya, cuma satu huruf aja hi. Artinya api. Tapi ada juga hi ini ada dua arti. Selain api, ada juga hi yang artinya hari. Hi yang artinya hari. Oke. Itu selanjutnya ini Inu. oke, benar. Ini inu. Ya ini ya anjing ya. Ini dibacanya Kue. Kue. tuh kue. Ini semacam seruling gitu ya. Oke, ini tadi sudah dipelajari. Ya betul. Neko kucing ya. No. Oke, terus ini dibacanya Hei. hey. Aduh, sebentar nge-lag ya. Sebentar. Oke, nah ini hey artinya dinding ya. Gitu. Oke. Nah, ini ada
dibacanya apa? Seno. Tuh, ini seno. Apa namanya? Artinya tanduk ya gitu. Ini dibacanya apa? Hoshi. Ya, betul tadi ya. Sudah dipelajari juga. Hoshi artinya bintang. Bintang banyak-banyak. Oke, ini dibacanya apa? Mungkin mirip dengan hoshi ya. Hashi. Oke, benar. Hashi. Hashi ini artinya jembatan, tapi ada juga arti lain. Hashi itu apa namanya? Sumpit. Cuman kalau misalkan nanti kalau versi kanjinya beda gitu ya. Hashi jembatan sama hashi sumpit itu berbeda. Oke, segitu aja mungkin latihan untuk tadi habis pelajarannya, latihan membacanya. Nah, mungkin minasang kalau misalkan mau latihan lebih lagi menulisnya bisa pakai yang ini gitu ya, yang ada di buku Nihongo Kana ini. Terus ada tugas lagi ya tentunya, sama mungkin kayak kemarin yang ini nih, yang Renshu, yang versi yang Renshu ini, terus sama yang Kakitori-nya ini diisi semuanya gitu ya, nanti di submit lagi ke Google Form, nanti bakal dikasih lagi linknya gitu di grup WA. Mungkin untuk deadline pengirimannya bisa sampai hari pertemuan selanjutnya, berarti hari Rabu depan ya. Ini halaman di halaman 10 ya. Nah, sang yang PDF. Oke. Mungkin sebelum ke penutupan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin tentang huruf-hurufnya yang sudah dipelajari tadi atau tentang tugasnya. Sang masih ada yang penasaran akan sesuatu gitu. Sensei boleh nanya? Oh iya boleh, silakan Reski-san. Ya. Apa tadi kan ada sakana ya? Oh, Terus iya. kan tadi kalau daging niku gitu. Kalau misalnya atau ini maksudnya bisa nggak sih kayak ada yang bilang misalnya ditambah misalnya dari ikan apakah harus ada nikunya? Apakah itu berlaku atau gimana? Oh iya, oke. Terima kasih Reski-san. Kalau untuk ini ya, kalau mungkin karena daging ya, kayak misalkan daging ayam tadi toriniku, kayak kalau misalkan daging babi itu butaniku. Tapi kalau untuk sakana ini nggak pakai niku, tetap tetap sakana aja gitu. Kalau misalkan sakana makanan maupun sakana yang masih hidup gitu, tetap dipakainya sakana kayak gitu. Jadi nggak pakai niku. Bagaimana? Apakah sudah dipahami gitu atau ada yang masih bingung? Sudah ada jatuh Sensei. Oke, ya sama-sama. Terima kasih juga ya atas pertanyaannya tadi Reski-san. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya, Oh ya boleh, Sekar-san silakan. untuk yang tugasnya PR itu berarti di halaman 10 Iya. semuanya itu ya? Iya, yang halaman 10 ya semuanya. Mungkin ya sama kayak yang kemarin, yang Renshu, yang atasnya latihan menulisnya, sama yang menulis huruf hiragananya yang di bawah yang kakitori. Ya itu. Oke. Oke. Oh iya, untuk Minasan juga ya mungkin yang belum mensubmit tugas kemarin gitu nggak apa-apa, boleh submit langsung submit lagi aja, langsung submit aja gitu kalau sudah mengerjakan gitu, karena seperti yang dibilang tadi itu juga termasuk ke dalam penilaian gitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan melewati deadline, tapi tetap di submit. Tapi sebisa mungkin jangan melewati deadline-nya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, terima kasih Fania-san. Oke, kalau gitu mungkin sebelum penutupan bisa